katanya Sasak. Sudah terbangunkah rajutan itu? Apakah kita hanya melihat simbol saja, tapi tidak memaknainya? Seni selalu kiblatnya adalah berpikir positif. Gitu. Jadi kalau misal kebudayaan kita rawat, kreasi seni terbangun, ya, terus kreator tetap punya inspirasi, sehat makmur masyarakatnya. Dari dulu ketahanan terhadap manusia, ketahanan pangan segala macam, kita sudah diajarkan di kebudayaan. Saya pikir Lombok lebih kaya daripada Bali, keberagamannya. Iya, betul. Lombok ada Sumbawa, ada Bima, ya, ada Sasak, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Bali. Kita kaya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YS Podcast. Obrolan di YS Podcast hari ini berbeda. Saya kedatangan tamu yang spesial, seorang seniman yang sudah melanglang buana, tapi ternyata dia gak lupa pulang. Tapi biasa saya panggil dia Om, tapi dia gak mau dipanggil Bang. Kali ini dia Om saya sesungguhnya. Tapi kali ini dia minta panggil Bang Ipul. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu. Syukur saya bisa culik waktunya kali ini. Bang Ipul, saya panggil Abang aja karena dia gak mau tua. Seniman itu tak pernah tua dengan jiwanya. Menolak tua. Ya, karena tua pasti. Tua itu sesuatu hal yang pasti. Bang Ipul. Ya. Bang Ipul Bahri ini sudah, ya, seniman kita di Jakarta, seniman nasional, sudah ke 3 negara, pameran sangat luar biasa. Tapi ada kegelisahan sesungguhnya kalau saya baca kepulangannya kali ini, Bang Ipul, bahwa sesungguhnya daerah kita, Nusa Tenggara Barat, sebetulnya punya talenta-talenta hebat di bidang kesenian. Namun kenapa ini tidak bisa tumbuh dengan baik? Kira-kira nih, dalam potret Sido Bang Ipul, apa yang sesungguhnya terjadi? Baik, kalau kita bilang negeri di Lombok itu seni kita itu nggak tumbuh-tumbuh misalnya. Artinya begini, kalau misal kita bilang tumbuh itu berarti ada benih, ya. Kalau kita belajar di alam gitu kan, pada dasarnya itu seni juga tidak lepas dari bagaimana kehidupan alam segala macam. Benih yang muncul di kita itu kurang dirawat dengan baik. Gitu. Ya. Artinya bukan berarti jangankan mengharapkan dia tumbuh seperti apa yang ingin ditumbuhkan. Ya kan? Ini benih ini seperti apa itu yang belum dipahami. Tumbuh yang mau seperti apa, ya kan? Ya. Terus benih ini mau dia bercabang atau dia mau tunggal gitu, tegap seperti mau seperti pohon buah, ya kan? Atau pohon jati, itu yang menjadi pertimbangkan yang jadi yang harus disadarkan kayak gitu. Sama ya. Gitu. Oke, jadi belum tentu ya, karena belum pernah merasa menanam benihnya. Kalau saya lebih suka melihat kesenian itu bagaimana bangunan kesadaran untuk bagaimana mengapresiasi seni. Kalau dibilang benih ini sebenarnya benih yang sangat-sangat bagus, super, ya mungkin hari ini kita tidak duduk di sini, karena saya merasa yakin tumbuhnya saya dari negeri ini adalah salah satu, saya merasa diri saya benih yang saya rawat, dan dengan paling tidak apapun saya yakini tumbuhnya saya bisa berbagi, saya bisa share, bagaimanapun itu. Saya akan share hal-hal baik
bagaimana tumbuh kembang berkesenian di negeri sendiri. Seperti itu. Oke, jadi selama ini pengalaman di Jakarta, melihat ekosistem yang ada di Jakarta. Kalau di Jakarta bukan berarti karena ini ibu kota loh. Sehingga kesenian itu bisa tumbuh dengan baik. Kalau kita berkaca ke daerah nih, Bang Epul nih, Ya. melihat ekosistem yang ada di sini. Seperti apa potretnya Bang Epul saat ini? Di pembicaraan beberapa kali saya ikut serta sebagai narasumber, Ya. Dari belajar menjadi rekanan sebagai fasilitator dan narasumber di kementerian juga beberapa kali. Bagaimana ekosistem itu tumbuh kembang dan tetap berkelanjutan. Oke. Nah, saya pikir ini bukan masalah satu wilayah saja. Ini hampir mungkin seluruh negeri ini mengalami hal yang sama. Oke. Nah, kalau misal katakanlah pusat ternyata saya tidak bisa bilang gagal, tetapi sangat dilema ketika ada harapan atau keteraturan yang pingin sampaikan ke wilayah yang lebih wilayah daerah katakanlah kayak gitu, menjadi setengah-setengah atau tidak ajak. Bagaimana jadinya tumbuhan itu kalau tidak dirawat dengan baik? Kalau misal katakanlah kita punya puluhan bangsa, ratusan suku, ratusan bahasa segala macam, betul, kaya sekali. Kekayaan kebudayaan kita itu cukup bisa menghidupi manusia Nusantara, misal katakanlah kayak gitu. Tetapi sudah sampai di mana perhatiannya? Itu yang menjadi apa namanya pertanyaan. Jadi refleksi besarnya adalah kita belum bisa melihat ekosistem yang tumbuh dari pusat ke daerah itu yang sustain, yang berkelanjutan. Kita bisa melihat beberapa titik yang ternyata titik ini tidak bisa monetize di tempat yang lain, menjadi sentralisasi saja. Ini namanya tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan? Di mana apakah keadiluhungan sebuah kebudayaan, bagaimana kebudayaan itu menyokong pelaku praktisi seni itu bisa secara produktif, yakin dengan apa yang dilakukan itu bisa bermanfaat untuk hidupnya. Ini yang menjadi PR besar juga, gitu. Itu sangat kompleks, Terlebih-lebih, mohon maaf kali ini dalam Parlemen Merah Putih, Kabinet Merah Putihnya Pak Presiden Prabowo, baru dimunculkan namanya Kementerian Kebudayaan. Masih juga meraba-raba kebudayaan yang seperti apa yang akan menjadi platform yang akan dibangun di seluruh wilayah. Ini juga pertanyaan besar seperti itu. Menarik Bang Epul. Kalau melihat artinya ini di awal, ini sudah ada dengan adanya Kementerian Kebudayaan. Paling nggak ini ada niatan bahwa dari pusat ini agar bisa lebih bisa diperhatikan. Dalam pengalamannya nih, bagaimana sebetulnya kesenian yang ada di luar nih? Menggambarkan deh melihat atau memotret Indonesia berdasarkan pengalaman beberapa kali pameran di luar negeri. Kalau di luar mungkin berbeda jelasnya, kita tidak bisa melihat keluar. Memang peradaban itu kan banyak juga kita terinspirasi bagaimana membangun peradaban, kebudayaan segala macam. Tidak lepas dari bagaimana pengetahuan itu di-share. Yang jelas kita tidak mau kita dibilang terlambat sharing gitu kan, terlambat dapat informasi segala macam. Nah, bukan masalah di situ lagi, tetapi bagaimana kesadaran ini karena sudah disiapkan perangkat-perangkat untuk bagaimana pengenalan tentang kebudayaan,
seperti orang berpakaian lah dari dulu, dari orang zaman tidak memakai pakaian sampai dia harus punya terbarukan, punya paling bagus, paling super model segala macam, mampu melakukan itu. Tapi kalau masalah kesadaran bagaimana keberlanjutan, bagaimana menghargai segala macam itu, ini kan miris. Seperti kita hanya merias diri kita sendiri, tidak pernah merawat apa yang kita punya. Ini yang saya sendiri itu kapan dimana kita datang, kita merasa wow, memberikan instrumen pengkayaan buat kita explore sesuatu yang lebih punya nilai lagi, seperti itu. Oke, jadi memang ya sebuah kebudayaan di negara lain memang kita akan memotret hal yang berbeda, Pak. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita lihat secara nasional, jadi ada beberapa daerah kita di tempat lain, kebudayaan, seni, tradisi, ini bisa bertransformasi mengikuti perkembangan kekinian. Contohlah Jogja, Bali. Ini menurut saya dua daerah ini yang sudah berhasil. Bagaimana dengan potret Sasak ini? Saya kira kalau misal kita melihat Jogja lah, satu contoh. Saya puluhan tahun di Jogja, saya juga belajar di Jogja. Apa iya cukup kita harus nina bubuk di Jogja? Ya, walaupun emang saya merasa Jogja bagian hidup saya, tetapi rumah induk saya tidak mau tinggalin. Saya berpikir begitu, ada kesadaran yang seperti itu. Kenapa saya harus menghabiskan waktu di luar, sedangkan di rumah saya merasa nggak nyaman? Ada masalah apa ini? Jadi ada pertanyaan dalam, mungkin bukan diri saya sendiri, saya coba observasi dalam beberapa hari di Lombok. Ada permasalahan yang kadang-kadang mereka bingung jalan mau kemana. Dan mereka itu siapa pelindungnya, siapa yang pengayomnya, bagaimana mereka menjaganya, merawatnya. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Lagi-lagi kalau kita melihat Jogja, kenapa kok Jogja banyak didatangi oleh negeri-negeri sekitar Nusantara gitu kan? Apakah di Lombok itu tidak kurang-kurang? Di Lombok itu kurang apa sih? Kita sangat kaya sekali, banyak keberagaman. Bali, saya pikir Lombok lebih kaya daripada Bali, keberagamannya. Betul. Lombok ada Sumbawa, ada Bima, ada Sasak, ada Sulawesi, ada Jawa, ada Bali. Kita kaya, tapi bagaimana saling rawat, saling rangkul. Jadi nggak gelut-gelut aja gitu loh. Di tingkatan hanya memikirkan kantongnya saja sendiri. Bukan hanya memikirkan kapital saja gitu loh. Jadi emang nggak ada orang yang tidak membutuhkan kapital, tetapi ada value kebudayaan itu juga kalau di-share. Ada nggak hari ini bagaimana Bali, bagaimana Sasak? Mereka bertukar pikiran nggak? Bagaimana kebudayaan itu saling merajut? Bagaimana katanya Sasak? Sudah terbangunkah rajutan itu? Apakah kita hanya melihat simbol saja tapi tidak memaknainya? Ini yang menjadi PR buat siapa saja. Saya pikir ini, saya pikir saya hanya melihat dari sisi situ. Gitu. Ini kan karena saya yakin setiap seniman itu sudah merdeka dengan pikirannya, sudah ada keajekan. Jadi ada keajekan yang ditanam, Pak Ipul. Jadi bagaimana sebetulnya sekarang masyarakat kita ini siap nggak dengan keajekan yang dimiliki oleh para seniman? Saya info bikin podcast beberapa saya dengan Kang Ongse dan Kang Agus. Di situ ternyata memotret bagaimana kapitalisasi seniman itu bukan sekedar untuk seniman itu pribadi, tapi bagaimana agar ekosistem seni,
kebudayaan tradisi itu tumbuh secara bersama. Memotret itu Bang Epul gimana? Iya, kalau dilihat di Lombok ya, khususnya. Ya. Dari berbagai macam kekayaan hasil budaya gitu ya, muncul karya seni. Itu kita nggak kurang-kurang. Oke. Tetapi sangat kurang dinikmati. Oke. Ya. Nah, kenapa nggak kurang-kurang? Apalagi orang yang bikin kreasi. Oke, kreasi. Jadi melulu saya ngelihat itu karya seni itu hanya melulu di orderan saja yang banyak. Karena mau tidak mau karya seni nggak laku di sini. Yang penting bagaimana caranya bisa ngisi perut, udah jelas. Jelas itu. Selalu titik pertanyaannya itu bagaimana karya senimu bisa menghasilkan duit, udah itu aja. Jadi full komersialisasi saja? Karena mungkin propaganda yang pingin diharapkan itu kan ya, bagaimana kesejahteraan itu tumbuh menjual apapun itu dengan memperkaya masyarakat tanpa peduli bagaimana nilainya itu dirawat. Bagaimana itu diimplementasikan dalam keseharian. Ini juga menjadi PR banyak. Gitu. Kalau saya lihat Bang Epul memotret atau lebih mengedepankan sebetulnya bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat sebetulnya Bang Epul. Saya mencoba dari diri saya sendiri. Saya berjalan sendiri mencoba gitu ya. Yang jelas kita untuk melakukan hal itu juga tidak mungkin sukses sendiri ya. Melakukan hal besar itu butuh komitmen banyak orang. Ya, saya berusaha dari hari sempatnya ketika saya ada di Lombok, saya mencoba untuk berbagi. Apapun yang bisa yang dapat saya ketahui, yang saya bisa bagi, saya share ke teman-teman. Karena yang jelas melihat sesuatu yang ini ada miss, ini ada yang nggak jalan ini, ada yang kerukut ini, ya kan? Apa iya saya diam ya kan? Bagaimana caranya? Saya kira dengan senang hati, dengan dengan mengetahui permasalahannya seperti apa, ya kenapa enggak disikapin kan kayak gitu ya. Nah, tidak perlu ini dapat apa segala macam, enggak penting itu dulu saya pikir. Nah, bagaimana membangun koneksi, jejaring, membangun kesadaran kolektif kayak gitu kan. Ya mungkin dari kecil-kecil. Banyak teman-teman juga saya pikir sudah bergerak ya di wilayah kebudayaan segala macam. Bukan hanya di kebudayaan di seni saya ya, tetapi di sastra pun segala macam itu sudah banyak melakukan hal itu. Nah, tumbuh underground kecil-kecil itu dengan saling merangkul, saling memberi informasi. Tidak hanya untuk kepentingan individu untuk memenangkan sesuatu, saya pikir udahlah, ini panjang ceritanya kita. Kalau misal seperti ini terus, ya kapan majunya kita, ya kan? Nggak akan sampai-sampai kita di gunung, sedangkan kita lagi jalan di atas gunung nih. Kecuali kita menonton gunung dari jauh. Kita cukup menikmati aja bagaimana indahnya gunung itu. Tapi kalau kita sedang jalan di dalam gunung, ya saling bangunlah, saling rawat, saling jaga. Itu akan lebih mudah untuk mendapatkan menuju ke satu yang lebih indah. Saya pikir begitu. Wah, ini harapan Bang Epul memang pada akhirnya kolaborasi sesama seniman ini, ini menjadi baik itu dari semua elemen lah ya, pekerja seni, sastra, budaya gitu. Ya diharapin juga sih
sebesar Nusa Tenggara Barat itu, ya ayolah, kampus itu ada apa namanya ilmu kebudayaan juga kok. Sampai kapan nih? Kayaknya nggak penting banget gitu kan. Ini kan menjadi persoalan apa namanya Nusantara. Punya kebudayaan, tapi kajian kebudayaan nggak ada. Ini gimana ceritanya ini? Kan kayak gitu. Jadi kita miskin ya? Miskin kajian. Saya tidak tahu apakah emang ada kepentingan untuk memonopoli hierarki atau emang tidak mau mengevaluasi bagaimana atau share kebudayaan. Ini kan ini saya nggak tahu ini gitu loh. Tolong bantu dikasih tahu saya. Iya seperti itu. Oke, Bang Ipul, artinya kepulangan Bang Ipul ini ada kegelisahan. Artinya selama ini melihat dari Jakarta, oh NTB seperti itu. Artinya kenal nih simpul-simpulnya sebetulnya. Teman-teman seniman yang ada di Nusa Tenggara Barat, terlebih yang di Lombok ya kalau ngelihat. Dan saya ngelihat sebetulnya perjalanan Bang Ipul ini ada titik terang sebetulnya. Ingin menumbuhkan ekosistem sampai munculnya kesadaran masyarakat bagaimana menghargai seni, karya seni, menghargai seniman, dan inilah pada akhirnya menjadi payung besar kita bersama. Namun melihat pemerintah, sudah digarisbawahi ada titik terang nih dengan adanya Kementerian Kebudayaan. Nah, Bang Ipul, dalam potret nih, saya minta nih dalam potret Jakarta ini. Sebetulnya di Jakarta ini, bagaimana teman-teman Jakarta mensikapi adanya kementerian baru ini, Bang Ipul? Kalau di pusat itu kan sebenarnya kayak dinas kebudayaan itu kan sudah ada ya, berinduk di Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, cuman lagi-lagi mohon maaf. Ya bekerja dimanapun, di apapun itu, apalagi di kebudayaan sama aja. Masuk kerja, apalagi di pemerintahan hanya nunggu gaji aja selesai. Ya saya memang begitu kenyataan Indonesia ini kayak gitu loh. Apa iya? Nggak pikirin. Bukan hanya dapat duit untuk memikirkan rumah tangga, tetapi ada nilai juga yang sangat panjang. Bukan anak saja, tapi cucu yang akan mendapatkannya. Ini yang perlu diresapi. Ini yang perlu benar-benar digarisbawahi. Bekerja, datang dan pergi. Ini menjadi koreksi, bukan hanya yang jadi pegawai saja, ya kan? Pimpinan pun juga seperti itu. Nggak di mana-mana. Kapan negeri ini akan menjadi, katanya mau mencapai apa, masa keemasan, gitu kan? Bagaimana harapan manusia yang kuat katanya? Bagaimana katanya itu menghadapi bagaimana moral yang kuat? Kong kali kong hari ini masih berlaku, ya kan? Apakah ini budaya kita? Kalau memang budaya kita seperti itu, saya pikir dikoreksi. Nggak seperti itu yang cakep. Ada saya yakin yang lebih cakep. Kurang lembut cara mainnya. Seperti itu. Sudah, to the point deh. Jadi melihat ini Bang Ipul, berarti sebetulnya selalu ada harapan pada setiap kondisi. Terlebih sekarang beberapa hari ini ya, Bang Ipul itu sudah mencoba mencari simpul-simpul itu yang ada di Lombok khususnya. Nah, ada nggak harapan, cerca harapan itu muncul Bang Ipul khususnya di Lombok ini? Saya selalu berharap ya. Untuk kali ini saya punya energi besar terhadap ya mungkin yang terpilih, yang gubernur yang terpilih, terus satu yang dikasih mandat dari negara ke bawah gitu. Macam-macam ceritanya pokoknya dah ya kan. Tapi kita sebagai masyarakat itu yang punya latar belakang budaya, coba kita belajar kembali lagi di sekitar kita. Kita rawat lagi. Jadi bahu-membahu saya pikir
kita tidak mungkin akan menyalahkan sampai kapan. Nggak ada yang benar semuanya. Kalau kita menyalahkan terus, coba kita bangun positivism ya. Berpikir positif. Seni selalu kiblatnya adalah berpikir positif. Gitu. Jadi kalau misal kebudayaan kita rawat, kreasi seni terbangun, ya, terus kreator tetap punya inspirasi, sehat makmur masyarakatnya. Dari dulu ketahanan terhadap manusia, ketahanan pangan segala macam, kita sudah diajarkan di kebudayaan. Lombok itu, Lombok Sumbawa ya, itu pulau yang kuat dengan gunungnya, dengan alamnya, dengan kepribadiannya. Saya yakin bisa memberikan sesuatu pencerahan kepada banyak orang gitu. Saya pikir seperti itu. Harapan selalu ada. Kemudian bagaimana ke depannya ada menitip harapan juga ini Bang Ipul, ternyata di Gubernur terpilih, terutama karena di Nusa Tenggara Barat ya, Bang Ipul ya. Jadi ada harapan baru, mudah-mudahan titipan, pemikiran, ide dari para seniman, ada harapan di situ Bang Ipul. Ini bisa diberi ruang pada nantinya. Tapi boleh minum dulu ya. Sambil ngopi, udah biasa. Ini pahit, mohon bahasa sininya pahit telurnya kalau nggak ngopi nih. Iya, pahit telurnya. Oke Bang Ipul, perbincangan yang sangat luar biasa. Ada pesan kira-kira yang bisa disampaikan, mungkin bisa dikategorikan ke pemerintahan baru Iqbal nih. Sama ke masyarakat, silakan. Kamera di mana? Yang jelas saya sudah ada pengantar tadi. Saya memihak yang baik untuk siapa saja. Untuk Mi Iqbal mungkin masyarakatnya, dari saya berharap kita mendoakan yang terbaik. Kita sebagai masyarakat juga, ayo kita rawat. Tidak harus mengharap. Nggak ada berhentinya kalau kita mengharap sama manusia. Tapi kita mengharap sama Tuhan. Jadi kita bangun lagi Nusa Tenggara Barat yang kuat. Dengan begini, bukan hanya di wilayah lokal, nasional, global, sampai akhirat mungkin akan yang terbaik seperti itu. Itu sih dari saya. Wow, mendalam. Terakhirnya Om Ipul bilang akhirat, kalau udah nyampe situ. Wah. Ya kan, mau apa lagi? Betul. Tidak ada yang lain sebetulnya tujuannya. Peradaban ya kan? Peradaban. Keemasan mungkin udah itu keperakan ya kan? Jadi banyak lah. Betul. Terlepas daripada itu semuanya, kalau benar-benar dirawat kesadarannya, dirawat kebudayaannya segala macam. Titipan yang sangat luar biasa Bang Ipul. Terima kasih sudah sama-sama berbagi. Mudah-mudahan ini pesan-pesan yang Bang Ipul sampaikan di sini, pertama ke masyarakat kita mampu nyampe nih. Pada akhirnya tadi goalnya adalah bagaimana kesadaran melihat sebuah kesenian, tradisi, budaya. Ini akan menjadi harapan kita bersama. Amin. Nah, dan titip ke Mi Iqbal nih. Titip ke Mi Iqbal bahwa ada harapan seniman Mi Iqbal. Semoga di kepemimpinan kali ini bisa memberi ruang yang sesuai. Berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali aja. Simbolis aja. Mungkin banyak di balik saya ini yang akan lebih luar biasa lagi memberikan paparan, memberikan share. Saya yakin itu. Kalau saya siapa sih? Gitu. Itu titipannya. Mudah-mudahan kita bisa bersama bersinergi ke depan. Kesenian, kebudayaan, tradisi ini bisa tumbuh beriring. Karena bangsa yang kuat, bangsa yang hebat adalah bangsa yang bisa menghargai semua yang ada di dirinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di konten-konten podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.